Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan mata kuliah yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini yaitu tentang akhlak tasawuf. Yang mana akhlak tasawuf ini penting ya untuk kita pelajari. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang beragama, orang yang mempunyai tradisi tersendiri, mempunyai alur kehidupan tersendiri, itu dapat menjadi orang yang berguna baik untuk diri sendiri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga pada orang-orang pada umumnya, serta kita juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan alam sekitar kita. Sehingga tugas kita sebagai khalifah atau pemimpin di dunia ini itu bisa kita emban dengan baik dan bijaksana. Nah, akhlak tasawuf yang akan kita pelajari itu pertama-tama kita akan mempelajari tentang akhlak terlebih dahulu. Itu ya. Akhlak terlebih dahulu, setelah beberapa pertemuan kemudian kita akan membahas tentang tasawuf tersebut. Oke, nah pembahasan pertama yaitu kita bahas dulu tentang akhlak. Kita kenalan dulu nih tentang akhlak ini gimana. Apa, gimana ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu posisi, kemudian isi daripada pembahasan tentang akhlak ini. Nah, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu akhlak. Nah, akhlak berasal dari kata bahasa Arab yang berarti budi pekerti. Sinonimnya adalah etika dan moral. Yang keduanya berarti kebiasaan. Jadi, kata-kata akhlak yang ada di dalam bahasa Indonesia itu memang berasal dari Arab, gitu ya, diadopsi. Atau istilahnya itu dipakai di Indonesia, diterapkan di Indonesia. Yang mana itu juga mempunyai arti seperti budi pekerti atau etika atau moral. Ya walaupun secara filosofis ya etika moral itu ada yang mengatakan berbeda dengan akhlak atau budi pekerti. Nah, etika dan moral itu artinya kebiasaan. Jadi istilahnya akhlak itu ya kebiasaan kita, nah, gitu loh. Secara bahasa, nah secara istilah atau epistemologi, menurut Ibnu Maskawai, akhlak yaitu keadaan jiwa seseorang yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ahmad Amin, yaitu kehendak yang dibiasakan. Jadi pada intinya, akhlak itu adalah perbuatan tindakan seseorang. Kita tidur, makan, kemudian berjalan, kemudian kita menyikapi sesuatu, misalkan kita menuntut hak kita, atau kita itu ketika dihujat, atau dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu dinamakan akhlak. Nah, kemudian maka akhlak itu pada hakikatnya adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kecuali gerakan refleks. Refleks itu ketika misalkan kita takut itu kan misalkan kita kaget, refleks. Itu bukan akhlak, ya gitu ya. Ketika kita terkejut, refleks, kan gitu. Ketika kita misalkan mengadu. Kemudian sedangkan ilmu akhlak menurut Ahmad Amin adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Menjelaskan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagian orang kepada orang lain. Tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan yang seharusnya diperbuat. Jadi ilmu akhlak yang kita bahas ini dalam mata kuliah ini itu
menjelaskan arti baik dan buruk. Nah, ukuran baik dan buruk ini kan sangat nisbi. Nisbi itu istilahnya ya pandangan orang ikut yang mana gitu loh. Dan setiap orang itu, setiap tindak tanduk itu kadang ya ikut yang ini, ikut yang ini, ikut yang ini, ikut yang ini. Nah gitu. Jadi belum tentu identitas dia itu misalkan seorang muslim gitu kan. Tapi secara pandangan baik dan buruknya itu sama dengan apa yang diajarkan Islam. Dari ilmu akhlak ini ya, apa yang harus dilakukan kita, yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain. Entah itu memenuhi haknya, entah itu kita apa istilahnya ya, membantu, hanya sekedar membantu dan lain sebagainya. Untuk mengaplikasikan, untuk merealisasikan, menjadikan tujuan kita itu sebuah kenyataan, maka kita kan harus ada jalan yang harus ditempuh. Nah, jalan yang harus ditempuh itulah yang harus kita perbaiki. Sehingga kita tidak berbuat kesalahan, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan, dan juga tidak merugikan diri sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, perbedaan antara ilmu akhlak dan etika, moral, budi pekerti, atau pendidikan karakter. Dari sini saya ingin menyampaikan bahwasanya akhlak itu ada yang mengatakan sama dengan etika, ada yang mengatakan sama dengan moral, ada yang sama dengan mengatakan budi pekerti atau pendidikan karakter. Jadi istilah-istilah ini ya mirip-mirip lah. Walaupun ada sebagian orang atau sebagian akademisi itu mengatakan berbeda. Pada intinya istilah-istilah ini hampir sama gitu loh. Pendidikan karakter kan sudah diajarkan sebenarnya di sebelum kita masuk kuliah itu, bahkan sudah ada prakteknya. Nah, yang pertama perbedaannya antara ilmu akhlak, etika, moral, budi pekerti atau pendidikan karakter itu apa? Yang pertama secara historis dalam ajaran Islam terkait dengan ilmu yang membahas mengenai perilaku adalah ilmu akhlak. Sedangkan di luar Islam dikenal dengan berbagai nama, antara lain ilmu etika, moral, karakter, atau budi pekerti. Jadi ketika ada kata-kata akhlak, yang mana kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, otomatis yang akan kita pelajari itu nanti mayoritas atau istilahnya umumnya itu ya dalam sudut pandang Islam. Karena kita orang Islam. Dan nama mata kuliah sendiri saja akhlak tasawuf gitu loh, yang mana itu kan sangat kental sekali dengan ajaran Islam. Walaupun kita juga sedikit mempelajari tentang aliran-aliran di luar Islam. Gitu. Nah, yang kedua, secara sumber nilai yang digunakan. Sumber nilai yang digunakan, patokannya itu apa sih gitu loh, yang jadikan patokan. Maka ilmu akhlak berdasarkan pada sumber Al-Quran dan hadis. Kemudian akal, adat istiadat ya sedikit lah. Nah, tapi pada intinya Al-Quran dan hadis, akal. Kemudian kalau setelah Al-Quran dan hadis baru kita pakai akal kita, akal pikiran kita. Nanti kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Nah, sedangkan yang lainnya mendasarkan pada sumber etik yang disarikan dari kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang berkembang. Jadi, misalkan gini ya, misalkan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak percaya, tidak beragama, atau mungkin dia beragama tapi tidak terlalu menekuni agamanya, maka biasanya tindak tanduknya, perilakunya itu berdasarkan adat istiadat dan budaya. Contohlah di sekitar kita, mohon maaf, mungkin kan ini banyak yang nggak sholat misalkan begitu ya. Sedangkan gimana cara mereka berpakaian? Kalau di Islam itu cara berpakaiannya begini, di depan orang begini, di depan perempuan begini, orangnya kalau begini kita pakaiannya begini, diatur, diajarkan Nabi. Nah, letak persamaan ilmu akhlak, etika, moral, karakter, dan budi pekerti yaitu semuanya meletakkan atau memfokuskan kajiannya pada perilaku, tingkah laku, dan perbuatan manusia. Jadi sama ya kita, bagaimana kita berperilaku, berbuat. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Walaupun istilahnya dalam tahapan teori. Belajar ilmu akhlak ini tidak cukup 1 semester ya. Terus, karena harus diingatkan, ini nggak benar, ini benar. Oh ini tidak pantas, ini pantas. Oh seharusnya kamu begini, bukan yang ini. Nah sekarang kita
membahas tentang ruang lingkup ilmu akhlak. Apa saja sih pembahasan ilmu akhlak itu? Nah, yang pertama menyelidiki sejarah akhlak dan berbagai teori atau aliran lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Jadi manusia itu sebenarnya sudah ada punya pedoman-pedoman tingkah laku ya. Tidak sama antara satu dengan yang lain, tidak sama antara suku satu dan yang lain, tidak sama antara negara satu dan yang lain, tidak sama. Maka di sini berbagai teori aliran lama dan baru ini ya istilahnya yang ada di dunia ini yang biasanya dipakai. Misalkan kalian lihat film kolosal ya, atau film suku-suku lama zaman peperangan di Eropa misalkan. Kan cara makan, cara bertingkah laku kan beda-beda. Nah, yang kedua membahas tentang cara-cara menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan. Apakah kalau kita begini itu baik? Apakah kalau kita begini itu buruk? Nah, itu nanti kita akan bahas. Kalau berdasarkan Al-Quran, dalam ajaran Islam baik dan buruk itu gimana? Kalau dalam aliran-aliran lain itu gimana baik dan buruk itu? Yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Karena kita bertingkah laku itu kan ada sebabnya pasti gitu. Tidak mungkin kita cuma diam tiba-tiba ngapain gitu. Pasti ada niat, tujuan, kemudian lihat sarana, prasarananya. Misalkan kalau butuh uang ya lihat uangnya ada enggak, kan gitu. Hati nuraninya gimana, suasana hatinya bagaimana, terus orang-orang di sekitarnya itu mendukung atau tidak. Ya, kita akan apa istilahnya ya membahas faktor-faktor tersebut. Yang keempat, menerangkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk menurut ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran. Dalam ajaran Islam itu banyak sekali ya kita pembahasan tentang akhlak baik dan akhlak buruk. Seperti apa? Misalkan akhlak baik itu apa? Sabar, gitu ya. Kemudian menolong orang lain, kemudian berkata baik, kemudian berprasangka baik. Kalau yang jelek itu apa? Yang jelek itu ya misalkan ya dengki, iri dengki, kemudian berbohong dan lain sebagainya. Nah, yang kelima mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Nah, cara-cara yang perlu ditempuh itu apa untuk mendapatkan agar pekerjaan itu kita itu baik. Bukan berarti kita kalau sudah berakhlak baik terus mengharapkan pujian orang, enggak ya. Mengharapkan pujian orang, mengharapkan pengakuan orang lain, terus kita mempunyai pengikut yang banyak, enggak ya. Bukan itu tujuannya. Yang keenam, menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya sehingga dapat merangsang manusia secara aktif, mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala kelakuan yang buruk dan tercela. Nah, sehingga kita kalau misalkan berbuat baik pada diri kita, nanti orang lain akan meniru kebaikan yang kita perbuat. Oh, orang ini kalau dihina tidak gampang marah. Oh, orang ini kalau misalkan dia kena musibah sabar. Misalkan begitu ya. Nah, itu kan orang akan meniru kebaikan-kebaikan seperti itu. Yang mana kebaikan itu secara akal ya harusnya begini biar keadaan itu kondusif, kemudian damai, tentram. Kalau ada apa-apa berselisih itu juga segera selesai, bukan berlarut-larut, malah gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, nah manfaat ilmu akhlak apa? Manfaat kita belajar akhlak itu. Menurut Ahmad Amin gitu ya, menyimpulkan urgensi itu manfaat ilmu akhlak sebagai berikut. Yang pertama, ilmu akhlak dapat menyinari orang dalam memecahkan kesulitan-kesulitan rutin yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perilaku. Ya misalkan kita dapat musibah, dengan akhlak kita yang baik, orang-orang akan menilai, oh orang ini baik, kasihan dapat musibah, orang-orang akan menolong, misalkan begitu. Yang tanpa kita minta, tanpa kita berkeluh kesah di medsos, misalkan bikin viral, buka donasi. Nah, yang kedua, dapat menjelaskan kepada orang sebab untuk memilih perbuatan yang baik dan lebih bermanfaat. Jadi, yang namanya kita menyikapi sesuatu itu dengan tingkah laku dan perbuatan itu kan pasti ada pilihan-pilihannya. Sama ketika kita itu mau kemana,
itu kan ada pilihan jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kalau pakai motor lewat sini, misalnya kalau mobil lewat sini. Nah, sama ketika kita memilih perbuatan, ketika kita mau berperilaku, mau bertindak, mau berbuat, itu ada pilihan-pilihan, gitu ya. Ada pilihan-pilihan. Mau makan misalkan, dari cara ngambilnya saja, kita ada pilihan-pilihan gitu loh. Mau lauknya dulu, mau minumnya dulu, mau nasinya dulu, atau ngambil piringnya dulu. Misalkan kita mau makan di rumah orang, terus kita nyolek-nyolek apa namanya itu lauknya, sayurnya, kita angkat-angkat gini ya, enak ya kayaknya ya gitu, masa gitu. Nah, padahal intinya kan mau makan. Nah, cara makan kita gimana? Masa ngangkat kakinya kan gitu kan, terus pakai tangan gini gitu. Ya, macam-macam. Ya, kita nanti dijelaskan mana yang lebih bermanfaat, perbuatan baik dan lebih bermanfaat itu didahulukan, dilihat situasi dan kondisinya, disesuaikan dengan keadaannya. Yang ketiga, dapat membendung dan mencegah kita secara berkelanjutan untuk tidak terperangkap pada keinginan-keinginan dan mengerahkannya kepada yang positif yang menguatkan unsur terendah. Jadi kadang orang itu nggak tahu, makanya harus belajar biar tahu, kemudian dididik, kita praktekkan gitu ya. Nah, hal-hal yang tidak baik ini dihindari sedikit demi sedikit. Misalkan terlalu lama lihat main ponsel, akhirnya di keluarga tidak pernah ngobrol, makan lihat ponsel, ke kamar mandi bawa ponsel, bawa HP, nanti waktu luang rebahan lihat HP, kan tidak pernah ngobrol-ngobrol bercanda dengan keluarga, dengan adik kakaknya, dengan ayah ibunya. Sehingga kan kalau seperti itu dia asik sendiri, sedangkan di luar dia kering gitu loh. Nah, ini kehidupan berkeluarga yang gimana ini, semuanya kok fokus sendiri-sendiri dengan HP-nya. Emang dia kalau mati terus yang nguburkan HP itu kan enggak. Kalau kita belajar akhlak. Yang keempat, orang yang mengkaji ilmu akhlak akan tepat dalam memvonis perilaku orang banyak dan tidak akan mengekor dan mengikuti sesuatu tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Nah, maksudnya apa? Kita tidak mudah terprovokasi. Ada orang misalkan dia jengkel sama orang dan lain sebagainya, dan itu dia marah gitu, kan spontan kadang teriak maling. Dengan kata-kata maling itu kalau didengar orang langsung spontan kan kita, mana malingnya, mana malingnya. Jadi ya kita tidak mudah terprovokasi gitu loh. Apalagi sekarang ini ya, misalkan banyak demo ketika pemilu, kita nggak mudah terprovokasi, kita punya pertimbangan sendiri. Saya memilih yang ini, saya mau bertindak yang ini gitu. Nggak mudah terprovokasi oleh buzzer-buzzer isu-isu di media sosial itu. Saya ngikuti tapi tidak terpengaruh gitu loh, tidak ikut komen, ya tidak ikut nimbrung gitu kan, bikin konten, kecuali ada yang menurut saya kurang benar, mungkin saya akan sedikit mengulasnya, tapi tidak ikut-ikutan. Ilmu akhlak tidak secara otomatis menjadikan orang yang mempelajarinya menjadi baik dan dihormati orang lain, semua tergantung pada realisasinya secara individu. Nah, ini memang yang harus kita tekankan ya, bahwasanya kita belajar ilmu akhlak itu bukan berarti kita, saya sudah baik, kamu harus baik sama saya. Enggak kayak gitu. Saya sudah menolong kamu, kamu harus menolong saya. Saya sudah berjasa sama kamu, kamu harus balas budi kepada saya. Atau saya baik ini agar orang-orang cinta sama saya. Oh, enggak ada. Di dunia ini enggak ada. Gak usah Nabi aja yang enggak punya dosa, itu banyak yang tidak suka. Bahkan dari keluarganya sendiri. Maka dari itu, kita belajar ini itu untuk manfaat diri sendiri. Kita memberikan manfaat untuk diri sendiri, orang di sekitar kita, dan alam kita, lingkungan kita. Bukan berarti orang itu harus ikut kita, mengagumi kita, senang kepada kita, menjadi pengikut kita, apalagi nurut sama kita. Enggak. Bukan itu tujuannya kita belajar akhlak. Nah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan akhlak. Nah, sekarang kita akan mempelajari sebenarnya akhlak itu gimana sih? Apakah kita itu
apa namanya hidup itu tiba-tiba ya kita begini ini, cara pakaian kita begini ini, cara kita ngomong ya begini ini, cara kita kalau di Jawa gitu misalkan lewat di depan orang tua itu ya agak nunduk, bukan berarti kita merendahkan diri karena memang ada yang seperti itu. Di Arab enggak, kita mau ngangkat kursi di atas kepala orang tua itu enggak masalah gitu. Kalau kita enggak, bahkan dari bahasa pun kita bedakan, ada kromo inggil, kromo alus, kan gitu kan, ada ngoko. Kalau kita ngomong sama yang lebih muda pakai kata-kata apa, sama yang umuran itu pakai kata-kata apa, sedangkan yang sama lebih tua pakai kata-kata apa, bahkan nanti sama yang raja misalkan ya punya jabatan tinggi misalkan hakim itu pakai kata-kata apa, nah itu ada sendiri kan kita. Nah, pengertian akhlak dalam arti kebiasaan atau tradisi yang dihormati baik pribadi, keluarga maupun masyarakat sebenarnya sudah dikenal manusia di persada bumi ini. Jadi ya sebenarnya tingkah laku itu sudah ada kan. Sejak manusia ada itu kan sudah ada sebenarnya. Begitu pula dalam keadaan terputusnya wahyu atau zaman fatrah, maka tradisi itulah yang dijadikan tolak ukur dan alat penimbang norma pergaulan hidup manusia, terlepas dari segi apakah itu baik atau buruk menurut ukuran setelah datangnya wahyu. Jadi maksudnya begini, kalau Islam itu kan yang ngukur nanti kan wahyu Al-Quran dan hadis maksudnya. Nah nanti terus juga akal. Cuman akal nanti kan dibatasi oleh wahyu. Biar akal ini, biar pikiran kita ini tidak liar. Gitu. Nanti kalau misalnya kamu pakai akal, seks bebas itu boleh. Gitu. Loh, boleh? Iya kan enak itu menyalurkan biologisnya. Karena manusia kan butuh penyaluran biologis. Nah tapi kan wahyu, kalau dalam Islam, wahyu itu Al-Quran dan hadis membatasi. Loh, kamu kalau mau halal itu, perbuatan itu, ya kamu nikah dulu. Angkat dulu ke KUA gitu loh. Jangan kamu malah melakukan perbuatan itu tanpa akad terlebih dahulu, bukan malah beli gitu. Nah, hal seperti itu dulu dikatakan ini buruk, ini baik itu kan menurut apa? Adat istiadat kebiasaan atau akal pikiran sebelum datangnya wahyu. Jadi ada namanya terputusnya wahyu atau zaman fatrah, itu adalah zaman ketika wahyu itu berhenti. Biasanya zaman fatrah ini masa peralihan gitu ya, masa peralihan. Jadi kalau dulu itu kan sebelum Nabi atau Rasul yang ini meninggal sudah ada Rasul ini. Gitu. Sebelum ini meninggal sudah ada lagi, sebelum ini meninggal sudah ada lagi. Gitu. Ada Rasul-Rasul yang selalu berkesinambungan ya gitu istilahnya. Turun temurun bukan berarti anaknya, kadang putranya, kadang orang lain, tapi sudah diutus dulu. Cuman yang terakhir ini sebelum Nabi Muhammad itu ada masa peralihan gitu ya, dari yang sebelum Nabi terakhir sampai dengan Nabi yang paling terakhir, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka masa itu ketika Nabi Isa diangkat ke langit ya. Nah, itu ada zaman yang lama sekali, ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu namanya zaman fatrah. Zaman tidak ada bimbingan wahyu dari seorang Rasulullah, dari seorang Nabi dan Rasul di zaman itu. Nah, karena apa? Ya diutusnya tidak langsung setelahnya, tidak langsung ketika masih hidup, tidak. Tapi menunggu lama, ratusan tahun baru diutus. Nah, itu namanya zaman fatrah, zaman kekosongan, nah, gitu ya, kekosongan wahyu. Nah, seperti itu apa tolak ukurnya ya tadi ada istiadat atau akal. Nah, setelah datangnya wahyu ya berarti kan Al-Quran dan hadis itu atau wahyu itu sendiri yang dijadikan tolak ukur daripada akhlak. Dalam konteks bangsa Arab di zaman jahiliyah, mereka sudah memiliki perangai halus dan rela berkorban pada saat kehidupan baik dan kemuliaan cukup. Tetapi juga pemarah luar biasa, perampok, perampas karena kejahatan mengancam diri atau kabilahnya. Jadi sebenarnya akhlak itu sudah ada di Arab gitu ya. Kenapa kok Arab ngomongnya Pak? Ya karena kita belajarnya akhlak gitu loh. Nah, belajarnya akhlak. Jadi ya sejarahnya ya Arab aja
Sebenarnya ada sejarah Yunani dan lain sebagainya. Cuma saya kutip di Arab. Sebenarnya Arab itu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka juga punya akhlak baik dan akhlak buruk. Ketika wahyu itu datang, ketika Nabi diutus. Nah, cuma baik dan buruknya itu seakan-akan tidak seimbang gitu loh. Kalau sama kelompoknya, sama kabilahnya, sama klannya gitu, dia sangat solidaritas misalkan gitu ya, saling membantu, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ketika Islam dibawa Nabi Muhammad SAW, maka Islam tidak menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Islam datang kepada mereka membawa akhlak mulia yang menjadi dasar kebaikan hidup seseorang, keluarga, handetolan, umat manusia, serta alam sekitarnya. Setelah Al-Quran turun, maka lingkaran pikiran bangsa Arab dalam segi akhlak berkembang dari sempit menjadi luas, jelas arah dan sasarannya. Jadi Islam tuh ngatur gitu ya. Dari beberapa perangai jeleknya orang Arab gitu, yang kasar, kemudian yang pada umumnya ya misalnya, karena kan mereka hidup di padang pasir ya, kasar, kemudian pemarah, gitu, kejam gitu ya seakan-akan ya. Nah kemudian itu tidak menghargai perempuan. Itu ya, menjadikan perempuan itu sebagai objek yang tidak baik, maka Islam turun mengajarkan bahwasanya bagaimana menjadi orang yang lembut gitu ya, menghargai orang lain, bukan mudah marah gitu, bagaimana menghargai perempuan gitu. Nah mereka ini bukan makhluk yang lemah, yang bukan malah ditindas, tapi malah harus kita lindungi, kita sayangi, kita bela, misalkan begitu. Kemudian selanjutnya, diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau berpesan, Tuhanku telah berpesan 9 hal kepadaku yang aku pesankan pula kepadamu. Jadi istilahnya Nabi itu berpesan, dapat wahyu, kemudian disampaikan kepada kita. Nah, Tuhan mengajarkan padaku agar ikhlas di saat sembunyi dan terang-terangan. Jadi kita di saat sembunyi dan terang-terangan itu istilahnya ya, ketika kita bersedekah, tidak diketahui orang itu ikhlas, memaafkan itu ikhlas, di depan orang lain, orang banyak juga ikhlas gitu. Nah, adil di saat suka maupun marah. Nah, kalau kita pas suasana hati baik gitu kan, uangnya banyak gitu, makanannya enak, nah kita adil gitu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, enggak. Itu namanya adil. Bukan sesuatu itu barang harus barang, enggak. Apapun itu, kalau kita enggak menempatkan satu pada tempatnya ya, itu namanya enggak adil. Nah, maupun saat marah. Pas kita marah misalkan lihat orang ini kok kayak bajingan ini misalkan gitu kan. Nah terus akhirnya kamu berarti yang salah gitu. Enggak gitu ya. Jadi ketika kita marah, ketika kita tidak sesuai dengan suasana hati, itu jangan juga kita tidak berlaku adil, janganlah kita dolim gitu loh. Jangan. Ya, pesannya Nabi selanjutnya sederhana di saat kaya ataupun miskin. Jadi kita bukan malah pamer kekayaan, flexing gitu kan, punya iPhone, punya tas apa, sudah beli sepatu apa, atau mobilnya itu bagaimana. Pamer itu, orang itu bisa tahu ini pamer apa enggak itu. Ukurannya kan kebiasaan pamer atau enggak itu. Tergantung hatinya, dia berbangga-bangga enggak. Pamer itu kan bisa dari menampakkan barangnya, atau ketika ngomong, dia ngomong-ngomong terus, pamer ini. Nah, gitu kan, kelihatan. Nah, di saat kaya ataupun miskin. Nah, jadi jangan taruh harta itu di hati kita, tapi di tangan kita. Agar kalau jatuh itu ya sudah, kalau hilang ya sudah. Dan agar aku memberi maaf terhadap orang yang menganiaya diriku. Ya kita diajarkan untuk jadi pemaaf. Nah, itu pesan Nabi. Kemudian pesan beliau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadaku. Nah, orang itu jangan jadi yang istilahnya suka balas dendam gitu ya. Kalau kamu baik ya aku baik, enggak gitu, enggak.
Kalau kamu jahat, aku ya jahat. Masa kita mau berbuat tergantung orang itu berbuat apa kepada kita, kan nggak bisa gitu. Gimana ukurannya? Gitu kan? Jangan begitu, malah Nabi itu disuruh, ya kita itu disuruh Nabi untuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Ayo, biye, gimana? Memberi kepada orang yang tidak memberi kepadaku. Nah, ini pesan Nabi selanjutnya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadaku. Itu susah sekali loh. Ada orang sini sama kita, pelit sama kita, terus apa lagi? Kita selalu misalkan kita selalu dicurigai, dianggap remeh. Kita malah disuruh ngasih sama dia. Ngasih sesuatu sama dia. Entah ngasih apa, berkat lah, apa misalkan minjemin lah, apalagi misalkan senyum lah minimal sama dia loh. Gimana coba? Itu bukan revolusi akhlak. Kadang kita kan malas ketemu orang, ketemu orang nggak jelas gitu. Malah nggak, kita disuruh baik sama dia. Kemudian selanjutnya pesan Nabi, menyambung tali persaudaraan dengan orang yang memutuskannya kepadaku. Nah, ini jelas ya. Ada orang yang tidak mau berkawan, tegur sapa, kemudian selalu bikin kita itu merendahkan kita, memutuskan silaturahmi kepada kita malah disuruh menyambung hubungan tersebut. Dan yang terakhir dan selanjutnya, dan agar diamku adalah berpikir. Jadi kita diam itu bukan berarti diam plonga-plongo, enggak, tapi berpikir. Ucapanku adalah zikir dan pandanganku adalah pengajaran. Maksudnya apa yang kita perbuat itu kita niatkan mengajari orang. Kalau kita begitu, niat kita mau bertingkah laku, otomatis kita akan ngerem nanti. Masa saya ngajarin orang nyolong kan gitu kan? Masa saya ngajarin orang menipu? Masa saya ngajarin orang apalagi berbuat tidak baik kan gitu? Ini hadisnya sebenarnya lemah ya. Kalau menurut saya ini sebenarnya kayak begini. Jadi hadis Nabi yang banyak itu terus kemudian dirangkum dalam satu, terus dialih bahasakan. Karena redaksinya ini sebenarnya tidak ada, gitu ya. Nah, cuman di buku-buku tentang akhlak itu mungkin ya pengarangnya awalnya yang meriwayatkan hadis ini, yang nulis hadis ini di bukunya itu beliau istilahnya ya tidak tahu ya apa salah nulis ya kan maksudnya gini, apa penisbatan kepada Nabi kalau secara lafadz ini tidak ada. Nah, cuman kalau kita preteli ya kita preteli satu persatu pesan-pesan ini ada dalam hadis-hadis Nabi yang banyak itu. Gitu loh. Makanya saya nggak berani ngomong ini hadis Nabi, cuma diriwayatkan dari Nabi. Saya nggak berani ngomong gitu, dan nggak berani ngomong ini hadis Nabi. Dalam perkembangan berikutnya di kalangan umat Islam terbagi menjadi beberapa aliran. Nah, ini ada aliran ya. Yang pertama, aliran yang mementingkan perbuatan akhlak dari segi nas semata-mata, yaitu bertemu pada ayat Al-Quran, hadis dan syair-syair yang jiwanya tidak bertentangan dengan nas. Ada syair-syair ya. Jadi kita mau tahu akhlaknya orang Arab dahulu itu dari syair-syairnya. Syair-syair itu yang tidak bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Islam, itu salah satu aliran ini. Yang mementingkan perbuatan dari segi nas semata-mata. Nah, tokohnya siapa? Abdul Hasan Al-Mawardi dalam bukunya bidang akhlak, yaitu Adabud Dunya Waddin. Ini ya istilahnya awal-awal dulu lah ya. Kemudian selanjutnya, kedua, aliran yang mementingkan akhlak dari dan ke arah tasawuf. Jadi ada tasawuf itu tentang hati ya, kita mengelola hati kita itu gimana. Kalau akhlak tadi perbuatan, bisa aja kita di hati itu mangkel, kemudian misuh-misuh gitu kan ya, ngumpat-ngumpat, kemudian dongkol semua macam. Nah, tapi perbuatannya nampaknya enggak. Nah, tasawuf ini hatinya juga diobati. Nah, gitu. Aliran yang mementingkan akhlak dari dan ke arah tasawuf. Jadi akhlak ini bukan hanya perbuatan, tapi lebih condong kepada mengelola hatinya. Bagaimana biar tidak marah, bagaimana biar tidak bagaimana biar sabar, bagaimana biar ikhlas, itu di hatinya.
poinnya atau sasarannya di hatinya. Tokohnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah, dan kitabnya yang sangat terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jalani yang beliau adalah Syekh Thariqah Qadiriyah. Kemudian Imam Abu Hasan Asadili, beliau adalah Syekhnya Thariqah Asadiliyah. Kemudian Syekh Bahuddin Naksabandi, beliau adalah Syekhnya Thariqah Naksabandi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, aliran yang mementingkan akhlak ke arah filsafat. Jadi ke arah filsafat. Apa itu Pak filsafat? Silakan belajar filsafat ilmu. Intinya filsafat itu adalah induk segala ilmu yang dasarnya itu adalah empirik, gitu ya. Beliau dasarnya apa? Islam filsafat itu dasarnya adalah empirik. Kalau nggak empirik ya nggak dianggap ilmu, gitu ya. Nggak dianggap ilmu, itu namanya filsafat. Empirik itu maksudnya kenyataan. Kiamat itu nyata enggak? Enggak nyata, kan belum ada. Malaikat nyata enggak? Enggak ada. Itu filsafatnya. Karena semuanya, karena akhlak itu kan kaitannya dengan perbuatan, maka harus yang empirik. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskaweh, Ibnu Bajah, Ibnu Tufel, dan juga Ibnu Arabi. Yang datang sudah Al-Ghazali. Cuman Al-Farabi ini dia Al-Farabi siapa? Ibnu Arabi ini dia memang apa ya, semi kontroversial ya, karena selain Al-Qur'an, hadis, kemudian akal, landasannya dia itu dalam keilmuannya itu adalah kasyaf. Kasyaf itu semacam kabar ya. Jadi kita seakan-akan menerima informasi dari gaib, itu namanya kasaf. Atau kasaf itu diartikan kita dibuka tabirnya. Misalkan gini, kita ngeliat orang itu kan, wah ini pakaiannya rapi, baiklah. Kita itu seakan-akan dibuka kejelekannya dia. Misalkan dengan simbol-simbol, misalkan apa, kepalanya jadi kepala macan misalkan gitu loh. Aku lihat itu kok kepalanya macan gitu misalkan. Atau lihat tangannya hitam misalkan, atau apa gitu. Nah itu dijadikan landasan sama Ibnu Arabi, yang mana salah satu ajarannya itu kan wihdatul wujud, nah, gitu, wihdatul wujud. Nah cuman ya istilahnya ini apa ya, pembahasan sendiri nanti ya, silakan bahas di tempat lain. Selanjutnya sudah Ibnu Arabi, perkembangan dunia ilmu akhlak mengalami fase penurunan. Tokoh-tokoh yang datang sesudah tokoh-tokoh tersebut di atas hanya sekedar menjelaskan dan meringkas pendapat-pendapat daripada Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Maskaweh, Muhyiddin Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Nah ini jadi istilahnya tidak ada karya-karya setelah ini tuh yang signifikan gitu, istilahnya tentang akhlak ini tidak ada. Dulu sekarang kan sudah digiatkan lagi, nah, gitu. Ya namanya juga ilmu ya, kadang ilmu juga kaitannya kan ada dengan politik, kemudian perkembangan sejarah kan ya, macam-macam ya. Tidak harus apa namanya terus berkembang, itu tidak harus ya, karena kita nggak tahu gitu loh situasi politik, keamanan, sejarah, iklim, lingkungan dan macam-macam. Nah selanjutnya terakhir yaitu akhir abad ke-20-an mulai bangkit kembali perkembangan dalam dunia ilmu akhlak, yaitu banyak lagi karya-karya yang bahas tentang ilmu akhlak ini, perkembangannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah berikut ini beberapa nama dan karya di antara lain, ini dunia ya, dunia, kemudian nanti saya bahas yang Indonesia. Ini secara dunia dulu. Yang pertama ada Dr. Ahmad Amin, dengan sekarang profesor beliau ya, dengan karyanya Al-Akhlak. Ya ini yang sering saya kutip karena beliau representasi daripada akhlak modern ini, sering bahas ini. Nah, beliau dari Mesir. Kemudian ada Dr. Yusuf Musa, karyanya Tarikh Akhlak dan Falsafah Al-Akhlak Al-Islami. Nah, ini. Kemudian ada Dr. Ahmad Mahmud Subhi, sekarang profesor semua ini ya, sudah jadi syekh. Karyanya Al-Falsafah Al-Akhlakiyah. Kemudian ada Dr. Taufik Tawil, karyanya Al-Mujmal fi Tarikh Al-Ilmi Al-Akhlak. Kemudian
dari Indonesia, kita ada beberapa tokoh Muslim yang bergerak dalam bidang ilmu akhlak. Seperti apa? Siapa? Profesor Dr. Haji Muhammad Rosyidi dengan bukunya Ilmu Akhlak dan Agama dan Etik. Dan Profesor Dr. Kiai Haji Farid Ma'ruf dengan bukunya Analisa Akhlak serta Ilmu Akhlak. Nah, yang ketiga ada Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh dengan bukunya Mutiara Akhlak. Nah, kemudian ada Profesor Dr. Hamka dengan bukunya Pribadi dan Martabat. Memang kadang ada beberapa buku yang tidak ditulis sendiri, ya. Ada yang muridnya yang nulis dan lain sebagainya, kemudian itu dinisbatkan atau disandarkan kepada orang-orang ini. Nah, akan tapi geliat atau istilahnya karya-karya tentang ilmu akhlak itu terus berkembang, gitu ya. Ada lagi sekarang. Nah, ini hanya sebagian saja. Dan dalam dunia Islam itu banyak sekali ya, mau di negara manapun sebenarnya ada. Ini hanya sebagian saja saya kutip agar kita tahu bahwasannya akhlak itu bukan hanya kita cuma tingkah laku saja, enggak. Ada ilmunya sendiri gitu, ya. Ada ilmunya sendiri, bukan berarti kita hanya cuma makan ya makan, minum ya minum, tidur ya tidur, main ya main, kerja ya kerja gitu ya. Punya pasangan ya punya pasangan, enggak seperti itu. Semuanya ada ilmunya, semua ada aturannya, semua ada koridor batasannya. Nah, tinggal kita mau belajar atau tidak. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang salah dari ucapan saya, tolong tulis di kolom komentar atau kasih kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.